Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Tak panjatkan puja dan puja syukur kehadrat Allah atas nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Nikmat yang terbesar dari sekian banyak nikmat yang tidak dapat kita menghitungnya adalah nikmatul islami wal iman. Alhamdulillah, kita ditakdirkan Allah sebagai orang yang beriman, dan hingga detik ini kita ditakdirkan menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga nikmatus sihha wal afiyah Allah anugerahkan kepada kita. Juga kesempatan sehingga kita bisa hadir pada hall yang ke-54 Guru Besar Habib Idrus bin Alwi bin Sagaf Al-Jufri. Alhamdulillah, saya diminta untuk memberikan pengalaman apa yang saya alami bersama Guru Besar Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Ketika saya selesai dari sekolah dasar, namanya itu sekolah rakyat waktu itu, tahun 62, Habib Idrus ada ke Manado bersama rombongan beliau. Pulau pertama saya melihat Habib Idrus itu tidak pernah lihat orang pakai jubah. Waktu itu dulu ada cerita-cerita tentang Nabi dalam bentuk apa itu, yang pakai jubah, pakai apa segala macam kisah. Jadi ketika saya ke masjid, saya lihat Habib Idrus dan murid-muridnya dulu. Kaget saya dengan dia punya imamah, dengan dia punya jubah. Begitu saya lihat, saya kaget, saya pikir ini Nabi dari mana. Waktu itu masih SD. Saya lari ke rumah, "Mak, ada Nabi di masjid." Waktu itu. Nah, karena kita mengenal ini Nabi Muhammad lewat ini cerita waktu itu tahun 62, cerita-cerita yang digambarkan ada onta, ada apa pakai. Jadi saya pikir ini Nabi. Saya bilang sama saya ibu, "Mah, ada Nabi di masjid." Oh, ketawa lah saya ibu. Bukan Nabi itu, tidak ada lagi Nabi sesudah Nabi Muhammad ya anakku. Itu Habib Idrus bin Salim Al-Jufri dari Palu. Bawa dia punya murid-murid. Habib Idrus biasa kalau ke kampung Arab di Manado, setiap sore sudah ke masjid, mengajilah dia punya murid-murid ini. Nah, sampai maghrib, kemudian sampai isya dia isi. Begitu kebiasaan Habib. Maka saya pun balik lagi ke masjid, ikuti itu kegiatan. Tertarik saya punya hati. Oh, lihat dia orang, dia punya murid-murid mengaji, bakasida, tertarik saya pikiran. Kalau begitu lebih baik saya mau sekolah di Palu saja. Saya bilanglah sama saya punya ayah itu, saya mesti pergi sekolah di Palu. Sementara saya punya kakak yang Mahmud itu yang sudah diterima boleh, saya ini belum. Jadi ketika diberitahu bahwa saya juga masuk satu untuk mau dibawa, Habib Idrus bilang tempat sudah tidak ada di sini. Tapi karena Habib Abu Rahman Mola Kheli ini beri sama Habib Idrus masukan, ada dia punya walid, orang yang paling baik di kampung Arab, walidi katanya, karena dia punya aliran Muhammadiyah dulu, tapi sekarang dia sudah masuk ke NU, jadi saya punya murid. Jadi tolong Habib terimalah ini anak ini, supaya dua bersaudara itu bisa ke Palu. Maka Habib Idrus pun terima. Maka sudah, berangkatlah kami dari Manado itu. Ada 11 orang berangkat satu kali masuk. Saya dua bersaudara, saya dan saya kakak Mahmud. Minabari ada 2 orang.
Bahmid ada 2 orang, ada Yunan ada 2 orang, 11 orang kami masuk. Dari Manado tanggal 5 Juli tahun 62 sampai di Donggala 7 Juli tahun 62 dengan kapal Jepang. Masuk, nah mulailah masuk. Saya tidak tahu huruf sama sekali, bentuk alif pun tidak tahu waktu itu. Masya Allah. So di sini diterima, kasih masuk di kelas 1 karena memang tidak tahu huruf. Tapi begitulah keadaan yang mendorong kita untuk belajar cepat, dan waktu itu tidak mengenal nanti 1 tahun baru naik, tidak. Siapa yang berprestasi bagus. Jadi 3 hari saja saya di kelas 1 ibtidaiyah, dinaikkan ke kelas 2. Sudah 2 bulan di kelas 2 naik ke kelas 3 waktu itu di ibtidaiyah. Baru di ibtidaiyah berapa 2 bulan lagi naik ke kelas 4. Akhirnya ibtidaiyah 6 tahun itu dalam 1 tahun saya tempuh. Ketika masuk muallimin 1, sudah mulai berkenalan dengan Habib Idrus. Sudah perkenalan pertama. Ketika Habib Idrus ini mau berangkat ke Jawa, karena kakak saya Mahmud ini sudah lari bersama Hasan Bahmid ke Jawa, Habib Idrus bilang, kau jangan ikut kau punya kakak, biar di sini. Saya masih kecil diangkat, karena waktu itu mobil ke Donggala cuma 1 itu. Jadi Habib sudah ada di atas, duduk saya. Dia bilang, jangan ikut sama saya punya kakak. Nanti tiap hari kau minta uang sama Habib Abdillah. Dia panggil Ustadz Abdillah. Ya Abdillah, tal, kasih sama ini anak 25. Masih doi-doi apa itu, uang recehan itu tiap hari. Sudah, maka mulai dari saat itu saya diberi oleh Habib Abdillah atas pesanan guru tua. Terima. Tapi lama-lama saya berpikir, ya Allah, saya sudah diberi makan, sudah dikasih sekolah, lantas mau dikasih lagi uang. Lama-lama saya bilang sama Habib Abdillah, Ustadz, sudah saya tidak mau uang. Lah, jadi punya pesanan kita mesti laksanakan. Allah, taruhlah itu Habib Idrus, guru tua punya pesanan, tapi saya tidak tegal lagi mau menerima itu. Ustaz adalah sapu-sapu sama saya begini, bukan main kawan. Iya Ustaz, saya sudah diberi makan, sudah diberi ilmu, masa mau terima lagi uang? Itu guru tua itu luar biasa. Demikianlah sudah. Waktu itu karena tidak ada pekerjaan lain, dan waktu itu saya berpikir ini sekolah di Al Khairat ini tujuannya hanya untuk menjadi imam saja, atau khatib saja, atau pegawai syara. Tidak berpikir yang lain-lain, cuma itu tujuan kita mau sekolah. Sudah, jadi mulailah saya mempersiapkan diri dengan ilmu-ilmu yang dibutuhkan oleh masyarakat sebagai imam, sebagai khatib, sebagai pegawai syara. Maka pada umur 12 tahun itu sudah saya hafal itu talqin, tahlil, khutbah. Sudah saya hafal dan saya mulai latih. Karena ini kalau mau selesai sekolah cuma itu tujuan kan. Jadi saya persiapkan saya punya diri. Berzanji itu saya hafal itu. Berzanji, hafal. DB saya hafal waktu itu karena tidak ada pekerjaan lain. Nah, selain mempelajari apa yang diberikan oleh guru-guru di kelas, begitulah seterusnya. Sampai suatu saat, bagaimana caranya supaya saya bisa jadi murid yang dibawa oleh guru tua ke sana kemari seperti kakak-kakak ini. Nah, saya mulai belajar kasidah, saya hafal. Saya mulai belajar mengaji, saya hafal. Ketika guru tua pulang dari Jawa, saya ngaji di bawah di asrama ini di rumah. Saya bawa itu qad aflahal mu'minun. Hanya guru tua dengar di atas. Dia tanya sama Syakir sama Muhammad Nur, dia punya murid.
siapa itu yang ngaji itu? Oh, orang dengar. Oh, ada Sufyan. Yang dia punya kakak lari ke Jawa itu. Orang kasih tahu sama guru tua. Tarib, panggil katanya. Orang, maka saya pun dipanggil. Cium tangan duduk. Hayat, ngaji ente. Jadi saya bawa ulang tuh. Baru satu itu modal untuk ngaji. Sudah saya ngaji, dia tanya, Ismak man? Saya bilang Sufyan. Anta turidu antakuna, tapi waktu itu saya tidak ngerti, dia orang yang kasih. Tapi itulah yang ditanya guru, kau mau menjadi Sufyan Ats-Tsauri atau Sufyan bin Uyainah? Saya tidak tahu itu. Dia orang kasih terangkan. Habib ada tanya, ente suka jadi Sufyan Ats-Tsauri atau Sufyan bin Uyainah? Dua-dua murid guru dari Imam Syafi'i. Tapi sudah akhirnya Habib Idris Basmaratil Fatihah la yakun hadzal walad Sufyan Ats-Tsauri. Kalau Sufyan bin Uyainah dia di samping alim, dia punya doa, dia punya ibadah dengan lebih dekat dibandingkan dengan Sufyan Ats-Tsauri. Tiba-tiba ketika guru tua mau berangkat ke Manado, jadi saya ada duduk di situ. Ustadz Muhammad Nur, Prof. Kenal Ustadz Muhammad Nur. Dia tanya siapa orang-orang yang mau Habib Idrus mau bawa. Saya mulai sebut Syakir, Muhammad Nur, Shu'aib, Abdul Ghaffar, sebut-sebut semua. Kemudian guru tua lihat sama saya begini. Dia lihat, wah adal walad. Nah, ini anak ini. Saya masih umur 13 tahun. Belum tahu apa-apa, baru selesai ibtidaiyah. Adal walad. Mulai saat itu saya ikut dibawa ke Manado sama guru tua. Kebetulan guru tua sakit. Nah, dia agak lama tinggal di Manado, ada 1 bulan lebih. Saya dampingi rawat. Jadi guru tua itu kalau tidur begini 5-10 menit harus balik lagi. 5-10 menit balik. Nah, saya punya urusan itu, angkat, bawa.